Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Dayirnayanti. Aku dari kelas MA 21C05 dengan NIM 1121104113. Di sini aku mau berbagi sedikit materi sama kalian. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu bea cukai? Bea cukai itu adalah tindakan pungutan negara terhadap barang ekspor dan impor serta barang lain dengan sifat khusus. Dalam pelaksanaannya, bea dan cukai menjadi wewenang Ditjen Bea dan Cukai atau disebut Lembaga Kepabeanan. Bea dan Cukai ada di Indonesia untuk menjadi institusi yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan. Bea dan Cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam pelayanan maupun pengawasan. Hal tersebut didukung dengan adanya pelayanan prima atau Service Legal Agreement. Bea dan Cukai telah banyak melakukan perbaikan baik dari dalam instansi sendiri dari luar instansi seperti pengaduan masyarakat. Bea dan Cukai memiliki visi yang luar biasa hebat, yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut dicerminkan dengan cita-cita yang tinggi melalui penetapan target yang menantang luas terus-menerus terpelihara di masa depan. Lanjut, aku mau ngasih tahu kalian tentang karakteristik barang kena cukai. Yang pertama, peredarannya membutuhkan pengawasan. Yang kedua, pemakaiannya menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Yang ketiga, dalam rangka mewujudkan keadilan dan keseimbangan, maka pemakaiannya perlu dikenakan pemungutan oleh negara. Lalu yang keempat, konsumsinya perlu pengawasan dan pengendalian. Terus di sini pasti kalian penasaran kan apa aja sih jenis barang yang kena cukai? Yang pertama ada eti alkohol atau etanol yang tidak memperhatikan bahan dan proses pembuatannya. Yang kedua, minuman dengan eti alkohol dalam kadar berapapun yang tidak memperhatikan bahan dan proses pembuatannya. Hal ini juga berlaku untuk konsentrat yang mengandung eti alkohol. Terus yang ketiga, ada hasil tembakau yang meliputi cerutu dan tembakau iris, sigaret, rokok, dan hasil olahan tembakau lainnya. Terus, berapa sih tarif barang yang kena cukai ini? Barang yang kena cukai itu merupakan hasil dari objek pasar. Kalau dibuat dari Indonesia, 275% dari harga awal apabila harga awal yang digunakan merupakan harga jual pabrik. Lalu 5% dari harga awal apabila harga yang digunakan merupakan harga jual eceran. Jika dibuat untuk impor, 275% dari harga awal apabila harga awal yang digunakan merupakan nilai pabean yang ditambah bea masuk. Terus yang kedua, 57% dari harga awal apabila harga awal yang digunakan merupakan harga jual eceran. Terus kalian penasaran gak sih gimana sih awalnya ada bea cukai ini? Jadi aku menjelasin sejarah bea cukai. Sejarah bea cukai ini sudah ada sebelum kolonial Belanda. Lebih tepatnya telah ada sejak zaman kerajaan, tetapi pada saat itu belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaannya. Barulah pada saat Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC masuk, dokumentasi seputar lembaga ini mulai dapat dilihat. Pada masa Hindia Belanda, petugas bea cukai disebut dengan istilah douane. Sementara nama resmi lembaga tersebut pada masa itu yakni De Dienst der Invoer en Uitvoering en Extensie atau IUNA. IU dan A. Jika diartikan, istilah tersebut berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Adapun tugas lembaga ini pada masa Hindia Belanda yakni memungut bea impor maupun ekspor dan cukai. Pada masa pendudukan Jepang, lembaga ini memiliki pergantian tugas, yakni bea impor dan ekspor ditiadakan. Jadi hanya mengurusi pungutan cukainya saja. Terus, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini kembali dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada 1948 setelah tahun 1965. Lembaga ini kembali mengalami perubahan nama dan bertahan hingga saat ini, yakni dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, jadi itulah guys sejarahnya bea cukai itu ada. Jadi semenjak kolonial Belanda bea cukai ini udah ada gitu.
Dan di sini aku juga mau ngejelasin ke kalian apa sih fungsi Ditjen Bea dan Cukai. Jadi lembaga ini mempunyai fungsi yang pertama merumuskan kebijakan dalam bidang penegakan hukum, pelayanan, hingga optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, maupun optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ketiga, menyusun norma, standar, prosedur, maupun kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, ataupun optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keempat, memberikan bimbingan supervisi maupun teknis dalam bidang pengawasan hingga optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima, melaksanakan pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan dalam bidang pengawasan. Jadi bisa disimpulkan ya guys ya, kalau bea cukai ini sangat berperan penting di Indonesia. Tanya bea dan cukai ini mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Bea dan cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, bea dan cukai tidak melupakan fungsi pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi serta barang yang dapat mengganggu perekonomian bangsa Indonesia. Jadi kalau tanpa bea cukai ini kayaknya perekonomian di Indonesia ini bakal susah ya, apalagi kan banyak banget sekarang instansi-instansi dan produk-produk yang bisnisnya itu yang dijual ke luar negeri, diimpor, diekspor gitu. Jadinya biar lebih gampang, untungnya banget ada bea cukai di Indonesia. Oke guys, jadi kayaknya segini aja dari aku. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Please like and subscribe, and I will see you guys on my next video. Bye.